Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sri Muryanti. Saya selaku fasilitator dalam IHT hari ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Terima Amin. kasih, semoga dengan doa acara kita pada siang hari ini lancar. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini materinya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Mohon izin saya share screen ya Bapak-Bapak. Silakan Bu. Sudah nampak Pak? Belum? Sudah Pak, sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya Pak. Mohon maaf di saya ini ada kendala internet kelihatannya Pak ya. Sebentar Pak. Sudah ya Pak, nampak ya Pak? Nampak Bu, nampak. Kita langsung aja ke materi definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangkunya. Mohon maaf Bapak-Bapak, sebelumnya apakah sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Sudah pernah Bu. Sudah sempat dengar Bu. Oh ya, siap. Maka dari itu saya lanjutkan ke ini Pak ya, ke definisi profil pelajar Pancasila itu terdiri dari ada 6 dimensi di sini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini akhlak mulia baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam dan kepada negara Indonesia. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Slide-nya masih tampak ya, Pak? Lanjut Bu, masih tampak Bu. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Dimensi ketiga adalah mandiri. Mandiri di sini adalah pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Dimensi yang keempat, bergotong royong. Gotong royong melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Untuk bernalar kritis,
pelajar Indonesia diharapkan lebih menambah kegiatan literasinya, baik digital maupun manual. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindak yang orisinil memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Adapun ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila sebagai berikut. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, dimensi kedua adalah berkebinekaan global. Meliputi, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Di sini adalah yang ditekankan adalah kolaborasi. Jadi ada kolaborasi, ada kepedulian, dan ada berbagi. Yang keempat adalah mandiri. Mandiri di sini ditekankan pemahaman diri dan situasi. Yang kelima, bernalar kritis. Meliputi, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang terakhir, keenam, kreatif. Menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Untuk slide selanjutnya, kita lanjutkan ke kegunaan profil pelajar Pancasila. Kegunaan profil pelajar Pancasila tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta dikaitkan dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing Ngarsosung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Untuk selanjutnya, kegunaan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah difahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk penerapan profil pelajar Pancasila. Penerapan profil pelajar Pancasila di sini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Di sini yang pertama, budaya sekolah. Jadi di sini semuanya seluruh warga sekolah harus membiasakan untuk melakukan atau mengimplementasikan budaya sekolah. Jadi di sini ada komunikasi, ada norma-norma yang berlaku di sekolah. Ada kegiatan intrakurikuler, yaitu muatan pelajar, kegiatan pengalaman belajar. Jadi mohon Bapak-Bapak dalam membuat modul ajar itu ada implementasi atau diintegrasikan profil pelajar Pancasila pada setiap kegiatan pembelajaran. Terusnya kegiatannya adalah proyek. Jadi di sini pembahasan berbasis proyek yang konstekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat para siswa semuanya. Kita lanjutkan ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu adanya tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada latar belakangnya, yaitu terjemahan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas. Kemudian
Yang kedua, alokasi waktu 1 pelajaran. Terbagi 2, intrakurikuler dan kokurikuler. Proyek Profil Pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik. Jadi di sini adalah di-mix ya Bapak-Bapak. Jadi semua seperti gambar pada slide itu ada jus yang di-mix. Contohnya ada di gambar itu ada wortel dicampur dengan nanas, dicampur dengan jeruk dan sebagainya. Jadi di sini tidak ada pemilahan mata pelajaran. Jadi semuanya harus terintegrasi menjadi satu. Jadi dalam suatu pembelajaran bisa dilihat dari segi matematikanya, bahasa Indonesia. Jadi itu semuanya harus terintegrasi menjadi satu. Contohnya di bahasa Inggris contohnya nanti harus melebur menjadi bahasa Inggris yang berada di prakteknya sesuai kompetensinya masing-masing. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah guru. Jadi di sini ada pengolahan jam pembelajaran dan kolaborasi guru. Yang kedua, pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama, jadi tidak ada pengurangan. Yang kedua, pengelolaan waktu dan kegiatan, meliputi menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian, sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio, kolaborasi dengan narasumber, pengayaan proyek masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Di sini ada pembagian wilayah, Bapak. Jadi ada Kemendikbud adalah menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan itu merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Yang kedua, mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan lebih konstekstual di satuan pendidikan. Cukup sekian slide yang saya tayangkan. Mohon izin stop screen ya. Halo Bapak-Bapak, mohon izin. Silakan, Bu. Ya. Kita lanjutkan kegiatan kita sebelum menginjak ke refleksi. Marilah kita adakan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak-Bapak. Ini kita relax aja, jadi di sini kita menguji konsentrasi. Jadi relax aja. Tolong tangannya ya Pak, kita open kamera. Kalau saya pegang hidung, bilang hidung. Oke, Ya, sip. jadi contoh aja dulu Bapak. Hidung. Jadi saya pegang hidung. Jadi kita menguji konsentrasi. Jadi misalkan nanti saya bisa penglihatan, bisa ini ya Pak, bisa penglihatan dan contohnya pegang telinga. Kalau saya pegang hidung berarti Bapak mengikuti tangan saya. Jadi penglihatannya juga kita cek konsentrasinya ya Bapak. Oh, berarti ikut jadi- gerakan ya, bukan ikut. Ya, ikut gerakan saya. Jadi nanti yang memang salah berarti dia kurang konsentrasinya. Siap. Ya Pak, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hidung. Telinga. Rambut. Telinga. Iya, pinter semua. Sip, semua berarti terkonsentrasi dengan baik. Silakan mungkin dari penyampaian materi saya ada yang bisa kurang jelas, bisa ditanyakan. Monggo Pak, mungkin ada yang kurang jelas. Baik Bu, dalam penerapan profil pelajar Pancasila, setiap pembelajaran itu apakah harus masuk semua dimensi-dimensinya atau bagaimana Bu? Ya Pak, pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Bukhari.
Jadi profil pelajar Pancasila tadi ada 6 dimensi. Diharapkan semuanya bisa masuk, tapi di situ tidak dipaksakan Bapak. Misalkan tidak bisa masuk, kita menonjolkan di apa, itu boleh. Contohnya kita kasih tugas individu. Kan enggak mungkin nanti ada gotong royong kan Pak? Kalau Ya, tugas benar. individu mestinya dikerjakan oleh individu sendiri. Begitu Pak. Oke, siap. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Jelas ya Pak? Jelas Bu, jelas Bu, Ya. jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo Pak. Iya Bu, saya ingin bertanya sedikit. Tadi kan untuk pelajar profil Pancasila ini apa ada kegiatan project ya. Nah itu kan diibaratkan tadi JUS seperti itu. Nah, itu contoh implementasinya kayak gimana Bu? Misal dalam dunia kelistrikan lah gitu, di pembelajaran kelistrikan. Contoh. Oh, siap, siap Pak, siap. Jadi contohnya proyek itu, jadi kita bisa berkolaborasi dengan dari jurusan pemesinan misalkan Pak ya. Contoh kita membuat panel, kalau di listrik Pak ya, kita ada proyek panel. Panel itu kita bisa nekuknya itu dipotongnya di bengkel pemesinan. Kita bisa berkolaborasi dengan tempatnya yang lain. Contoh nanti kan ada kalau namanya panel mestinya kita ada pemotongan platnya. Mungkin di listriknya sudah dilengkapi ya enggak apa-apa. Kalau memang belum kita ini. Kemudian untuk pelajaran yang lain contohnya bisa masuk ke matematika, Pak. Jadi contohnya nanti lebarnya berapa, kemudian perlu plat berapa, misalkan plat 1 lembar bisa menjadi berapa panel, itu Pak. Iya Bu, berarti guru juga harus kolaborasi dengan guru yang lain begitu? Iya, tadi sudah dijelaskan Pak, untuk Oh penerapan iya, profil pelajar Pancasila, kita harus ada kolaborasi, bisa kolaborasi sesama guru produktif, bisa sesama atau dengan guru yang lain. Contohnya kalau dengan bahasa Inggris ya Pak, tadi yang proyek Bapak tanyakan tadi saya kasih contoh buat panel. Itu pun bisa dikemas dalam komunikasinya dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing iya. lainnya. Ya, demikian Pak. Iya Bu, terima kasih banyak. Cukup ya Pak? Ya, kalau sudah dirasa cukup, marilah kita ini Pak ya, mohon kita ada refleksi terbimbing ya Bapak atau refleksi diri. Jadi mohon Bapak bisa menjelaskan dari yang sudah saya sampaikan tadi semampu Bapak. Jadi mana yang Bapak pahami? Monggo silakan langsung saya tunjuk Pak Bukhari dulu. Siap Bu, yang saya pahami tadi pertama profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran harus menitik beratkan, setiap pembelajaran harus memasukkan nilai-nilai unsur-unsur profil pelajar Pancasila. Boleh tidak harus semua di setiap profil itu dimasukkan. Umpamanya terkait tadi tugas, boleh hanya 1 atau 2 unsur dari profil Pancasila. Yang kedua yang saya pahami bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 unsur, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa tadi, kemudian gotong royong, berpikir kreatif, mandiri, global ya, satu lagi lupa saya. Itu yang saya pahami Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Monggo Pak Ade, saya persilahkan. Iya Bu, jadi setelah dipaparkan materi tadi, berarti dimensi profil Pancasila ini adalah tujuan akhir dari pembelajaran di sekolah gitu. Jadi siswa yang lulus diharapkan memiliki sikap-sikap Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, harus mandiri, harus bisa mengedepankan sikap gotong royong, bernalar kritis dan mempunyai pemikiran yang kreatif gitu Bu. Iya Pak, ya sangat bagus ya. Gini Pak, untuk selanjutnya untuk menambah pemahaman Bapak-bapak semua, nanti saya kirim lembar kerja di grup WA, mohon nanti dikerjakan ya Pak. Siap Bu. Ya, untuk pertemuan ini kalau memang tidak ada yang bertanya dan cukup
Kiranya semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.